Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, kita mulai saja. Ada dua ya UPT yang belum bergabung, tapi nanti biar menyusul, dan ada beberapa juga yang saat ini ada agenda yang bersamaan sehingga menugaskan kepala seksinya. Bapak Ibu, ini saya kira rapat pada hari ini sebenarnya untuk merefresh kembali, dan juga nanti kita akan menindaklanjuti hal-hal yang memang menjadi perhatian satu dari Inspektorat Jenderal, juga dari BPK, dan tentu saja untuk perbaikan kita semua terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Ditjen Pedas RH, yaitu kegiatan-kegiatan yang dengan swakelola. Sesuai arahan Bapak Presiden dan juga arahan Ibu Menteri LHK, saya tahu tidak salah tahun 2020 sebenarnya, mulai tahun 2020 itu diamanahkan atau diperintahkan kepada semuanya, tentu saja terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis masyarakat, ini agar dilakukan swakelola. Dalam hal ini tentu saja swakelola yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Ditjen Pedas RH seperti rehabilitasi hutan, baik vegetasi maupun sipil teknis, ini saya kira juga perlu perlu dilakukan dengan sebenar-benarnya. Artinya ada beberapa hal yang nanti menjadi perhatian kita semua berdasarkan dari hasil pengalaman-pengalaman. Barangkali Bapak Ibu Kepala UPT ini juga sudah mengalami hasil inspektorat, hasil audit dari inspektorat maupun dari BPK RI. Nah, pagi ini sebenarnya kita brainstorming terlebih dahulu apa saja yang menjadi kendala di dalam swakelola, kemudian nanti kita akan tindak lanjuti seperti apa gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu terkait dengan pengadaan barang jasa itu. Nah, itu juga akan dilakukan webinar. Nah, ini juga merupakan nanti serangkaian yang akan kita lakukan, karena saya melihat ini arahnya nanti pasti akan ke PBJ, baik secara proses maupun implementasi di lapangan. Karena kemarin kalau saya tidak salah ada berbagai laporan bahwa swakelola yang dilaksanakan misalkan memakai swakelola tipe 4, tapi misalkan pengadaan bibitnya masih diadakan oleh BPDAS. Nah, ini kan ada campuran yang di dalam perpresnya sendiri tidak diatur begitu. Nah, untuk itu saya ingin merefresh kembali. Nah, selain itu tentu saja yang paling menjadi perhatian Bapak Ibu dan kita semua, apalagi auditor, adalah output daripada aktivitas yang kita lakukan. Meskipun tadi ada proses, kemudian ada output. Nanti kita belum bicara lagi di outcome dan di dampaknya tentu saja lah. Di outputnya itu pasti setelah ada administrasi ada outputnya apa? Kalau outputnya auditor pasti akan melihatnya di tanaman yang sudah ditanam ataupun bangunan sipil teknis yang sudah dibangun. Nah, ini juga menjadi perhatian karena sekarang kita ini sebenarnya seharusnya sudah berdampak, tapi kita masih bicara di output karena di output sendiri masih banyak yang harus dibenahi. Artinya banyak sekali temuan-temuan terkait dengan output ini yang tidak sesuai seperti mungkin kita lihat beberapa waktu yang lalu. Ini ada administrasi, ada proses. Nah, berarti prosesnya sendiri nanti kita harus evaluasi. Awalnya ada administrasi, kemudian proses, ada output, nanti outcome, nah baru dampak kan gitu. Nah, kita masih berkutat nih di prosesnya aja masih ada yang belum benar. Kemudian nanti apalagi di outputnya. Nah, itulah yang kita coba untuk diskusikan hari ini kendala-kendalanya. Karena kalau ini belum jalan tentu saja akan berdampak terhadap output, apalagi outcome, apalagi dampak gitu. Nah, ini sebenarnya kita seharusnya sudah lari di outcome dan dampak, tapi kita masih berkutat di proses dan inilah yang jadi hal-hal inilah yang nanti harus kita diskusikan. Jadi
perubahan paradigma ataupun dinamika yang terjadi ini memang benar-benar harus kita antisipasi agar kita tidak hanya sekedar berubah, tetapi juga apa perubahan yang kita lakukan baik pola pikir maupun dinamika yang memang terjadi ini benar-benar tidak menimbulkan apa istilahnya, bukan tidak, tapi tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja gitu. Kita sudah pakai swakelola, tapi swakelolanya hanya swakelola saja. Tapi bagaimana kita juga harus mengawal masyarakat, tetapi masuk di proses itu sebenarnya. Ada proses yang harus mengawal terhadap masyarakat di dalam melakukan aktivitas sehingga outputnya nanti tercapai. Artinya masyarakat yang misalkan kita dengan swakelola ini masyarakatnya juga benar-benar yang akan mengawal, yang akan melaksanakan, tetapi juga benar mereka melakukannya. Nah, inilah yang hal-hal yang mungkin harus benar-benar kita benahi agar tidak terjadi bukan karena ada auditor, tetapi kita memang di dalam menjalankan suatu aktivitas itu harus ada outcome dan dampak juga yang harus kita pikirkan. Tidak hanya output, tetapi juga outcome, juga dampak yang harus kita kerjakan juga. Nah, ini yang menurut saya harus didiskusikan di antara kita. Nanti setelah ada webinar juga dari Inspektorat Jenderal, saya harapkan nanti teman-teman semua mengikuti untuk bisa ya tanggal 4 ya. Nah, tanggal 4 semua mengikuti termasuk yang di pusat. Teman-teman nanti di KTA juga diminta untuk hadir, Pak Dir. Ya, nanti selanjutnya juga kemarin kita ada ide juga, bukan ide sih, tapi berdasarkan hasil diskusi itu peningkatan, ada waktu saya melakukan pembinaan di Jawa Barat dan di lokasi-lokasi yang lain, itu mereka menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas di Ditjen Pedas RH itu kurang. Baik untuk tenaga teknis, untuk teman-teman di lapangan, mungkin juga terhadap kepala seksi dan juga kepala balai. Nah, ini yang kita coba nanti untuk dirumuskan. Nah, saya kira nanti juga memberikan masukan-masukan juga kepada Pak Dir Saparis, Pak Dir Niko, Pak Dir RH untuk menyampaikan usulan-usulan peningkatan kapasitas apa saja yang harus kita lakukan terhadap staf-staf teknis. Karena tadi kita tidak bisa juga pada saat swakelola ini diserahkan hanya pure kepada masyarakat tanpa ada pengawalan. Sama juga pada saat kemarin kita melakukan kegiatan kontraktual terhadap pihak kontraktor ataupun pihak ketiga, nah ini juga harus ada pengawalan, karena yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan dari program itu adalah Ditjen Pedas RH. Jadi kita tidak hanya sekedar melaksanakan, yang penting sudah dilelang, sudah diselesaikan, nah nanti kita tidak bertanggung jawab isinya. Padahal yang menjadi tanggung jawab kita adalah merehabilitasi hutan. Misalkan ini terkait dengan rehabilitasi hutan. Artinya merehabilitasi itu kan memperbaiki kondisi hutan. Nah, ini kita harus bertanggung jawab secara teknisnya. Nah, inilah yang hal-hal yang menurut saya kita perlu cek, apalagi ya yang di dalam perjalanan kita melaksanakan tusi kita ini kok bukan benturan sebenarnya, tapi kita harus benar-benar selalu mengevaluasi lagi sehingga kita nanti akan mendapatkan sesuatu yang memang optimal bisa kita lakukan, baik dari sisi kalau di dalam proses manajemen ini kan inputnya dulu, kemudian ada proses, outputnya juga sesuai, outcome-nya juga sesuai, dan apalagi dampaknya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan tidak bisa kalau kita tidak hanya sekedar memproses. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa UPT kita bukan UPT pengadaan barang dan jasa. Nah, pengadaan barang jasa dengan swakelola nanti juga jangan hanya dilempar saja kepada masyarakat, tanggung jawabnya ada di mereka. Tetapi kedudukan kita, teman-teman itu Direktorat Jenderal Teknis, UPT Teknis itu teman-teman di bawah staf atau staf teknis itu memang mereka punya kewajiban untuk membina masyarakat ataupun mengarahkan apa yang harusnya dilakukan dan juga dikawal di dalam implementasi daripada aktivitas yang ada di kita. Nah, untuk itu pagi ini kita ingin merapatkan lagi atau menyampaikan karena kita khawatir kalau kita tidak menyiapkan dari sekarang itu pagi ini Pak Dir Niko yang akan melit untuk diskusinya.
nanti juga ada teman-teman dari KTA juga ada di sini, ada Pak Junet dan juga Pak Aris yang nanti akan mencoba untuk menyampaikan. Jadi intinya pagi ini adalah brainstorming kalau tiba-tiba nanti ada undangan menugaskan misalkan staf untuk untuk pelatihan ataupun untuk bukan pelatihan, kalau pelatihan sebenarnya ada tusinya ada di Pusdiklat, tetapi mungkin peningkatan kapasitas. Nah ini nanti coba di pagi ini kita bicarakan bagaimana dengan mekanisme dan sebagainya. Mungkin juga akan terlihat dari kebutuhan anggaran juga. Apakah nanti kita pakai online, kemudian juga pas pembelajaran di tingkat lapangan juga saya kira nanti ada beberapa UPT juga yang bisa dijadikan referensi. Ini nanti juga bisa nanti kita lakukan seperti itu. Termasuk misalkan nanti merefresh kembali atau bukan refresh tapi ya refresh kembali dengan mengundang para narasumber, mungkin juga penting juga Pak untuk untuk melihat merefresh lah paling tidak pola pikir kita yang selama ini mungkin kita dengan rutinitas yang ada ini juga akan dengan adanya pola pikir yang lain ini juga akan membuka wawasan kita lebih luas lagi. Saya kira itu untuk pembukaannya karena saya harus press conference terkait dengan roadmap mangrove yang sudah disusun dan diminta oleh Bu Menteri untuk ada konferensi pers. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai akhir, tapi nanti kalau press conference-nya sudah selesai, nanti akan saya ikut bergabung lagi dengan Pak Niko dan teman-teman semua. Jadi intinya itu ya, ini bukan hanya, tapi hari ini kita akan brainstorming dulu terkait dengan hal-hal yang menjadi tusi kita di dalam perjalanannya, kemudian sudah menjadi pengamatan dari berbagai pihak, dan kita mencoba untuk memperbaiki, termasuk salah satunya kita mencoba nanti akan ada peningkatan kapasitas teman-teman sehingga nanti kita akan coba untuk membuat entah pelatihan atau studi banding atau apapun itu, tapi intinya adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada di Ditjen Pedas RH. Saya kira itu nanti silahkan Pak Niko untuk melanjutkan diskusi pada pagi hari ini. Mohon maaf saya harus ke bawah untuk rapat yang lain. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak yang disampaikan Bu Dirjen terkait dengan apa agenda kita pada pagi hari ini. Jadi memang tujuan kita pada pagi hari ini kita pengen brainstorming untuk mengantisipasi renaksi kita sebetulnya yang sudah kita sepakati kemarin dengan BPK dan Ijen terkait dengan pelaksanaan swakelola. Beberapa teman-teman UPT memang sudah melaksanakan RHL dan saya pikir ini juga bukan hal yang baru lagi bahwa swakelola ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman di tingkat lapangan. Namun demikian memang semakin ke depan kita diharap bisa melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan RHL atau terkait dengan tusi kita ini diarahkan untuk lebih banyak melibatkan kontribusi masyarakat, dalam hal ini partisipasi masyarakat, karena sesuai arahan Presiden memang diharapkan pembiayaan yang dilakukan oleh APBN ini sebisa mungkin bisa dinikmati oleh masyarakat tanpa melupakan kualitas dari pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Terkait dengan RHL perlu juga saya sampaikan di sini bahwa kalau tadi Bu Dirjen mengatakan ada output, ada outcome, kemudian dampak. Nah ini barangkali saya akan menyoroti terkait dengan outcome dan dampak karena ini erat kaitannya dengan outcome dan dampak pelaksanaan RHL itu sendiri.
selama ini kita mengklaim bahwa kita sudah melaksanakan RHL dengan luas sekian, dengan ada berita acara serah terima sekian, namun demikian dalam konteks kementerian, data terkait luas peningkatan tutupan lahan atau peningkatan kualitas tutupan lahan itu ranahnya bukan di kita. Ranahnya ada di teman-teman PKTL. Nah, inilah yang sedang kita sinergikan juga dengan teman-teman PKTL, terutama Direktorat IPSDH, bahwa terkait dengan upaya-upaya peningkatan tutupan lahan atau peningkatan kualitas tutupan lahan, itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bersinergi dengan pihak yang mempunyai kewenangan wali data. Nah, ini yang perlu kami informasikan ke teman-teman. Ada kaitannya dengan pelaksanaan drone dan geotagging. Data-data ini supaya nanti teman-teman betul-betul sungguh-sungguh melaksanakan, karena ini menjadi dasar atau menjadi hal yang sangat esensial bagi teman-teman di PKTL untuk merilis data aforestasi tiap tahun. Nah, selama ini memang kita banyak melakukan adjustment terkait dengan pelaksanaan RHL ini. Nah, ke depan kami mengharap bahwa ini mulai ada perbaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman UPT, BPDAS HL, bahwa data-data terkait dengan drone dan geotagging ini sudah hampir semuanya sudah kita terima, hanya memang ada beberapa BPDAS yang masih memerlukan perbaikan dan pelengkapan data. Ini yang apa namanya, saya menghargai upaya teman-teman semua, meskipun kita juga sudah dikejar-kejar ini oleh apa namanya teman-teman di PKTL, karena harusnya rilis terkait data aforestasi ini harusnya terbit di bulan Maret kemarin. Nah, kemarin kita mencoba berdiskusi, mencari jalan keluar dengan teman-teman di PKTL. Agustus ini kita harapkan data ini sudah bisa terkumpul dan bisa kita share ke teman-teman di PKTL. Barangkali itu hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait juga dengan nanti swaklola brainstorming kita. Kami ingin mendengar dari teman-teman semua terkait dengan pelaksanaan di lapangan, hal-hal apa yang bisa menjadi masukan bagi kami untuk nanti menuangkannya dalam NSPK, dan juga hal-hal terkait misalnya ada aturan yang belum pas dan lain sebagainya. Ini yang kami membutuhkan masukan juga dari teman-teman di UPT. Secara lebih detail nanti barangkali Pak Junad akan menyampaikan paparan yang bisa menjadi apa ya, refreshment sebetulnya bagi teman-teman, bagaimana pelaksanaan swaklola, meskipun nanti kita merencanakan kalau tidak ada halangan di minggu depan ya. Minggu depan itu kita akan mengundang teman-teman lagi, seperti tadi disampaikan Bu Dirjen, peningkatan kapasitas SDM. Nah, ini nanti bisa saja diikuti oleh teman-teman KPA atau PPK atau staf teknis yang nantinya menangani RHL. Kita akan mengundang dari LKPP dan Ijen terkait dengan pengawalan pelaksanaan swaklola oleh teman-teman. Barangkali itu yang saya sampaikan sebagai prolog untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Junad untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pimpinan, Pak Dir RH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Direktur RH, Pak Aris, Bapak Ibu Kepala Balai, maupun Kasih, serta Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom maupun yang hadir di ruang rapat, yang kami banggakan dan kami sayangi. Baik, sesuai dengan arahan Pak Dir,
kita merefresh sebenarnya ya. Jadi paparan saya juga sebenarnya bukan hal yang baru sebenarnya. Paparan ini kami ambil dari peraturan Kepala Lembaga LKPP yang terbaru di nomor 3 tahun 2021 yang merupakan pembaruan dari peraturan LKPP tahun sebelumnya. Dan ini juga merupakan refreshing saja. Saya yakin Bapak Ibu jauh lebih mengetahui lah daripada kami, sehingga bukan untuk mengajari, tapi tadi untuk mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan khususnya RHL, baik yang vegetasi maupun bangunan konservasi tanah, terkait dengan processing di dalam pengadaan barang dan jasa. Sebagaimana yang telah disampaikan Bu Dirjen tadi, bahwa BPKRI posisi sekarang juga sudah entry meeting dan pernah mengatakan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan Bu Dirjen bahwa swakelola kita kok swakelola banci. Jadi bancinya seperti apa sih? Nanti kita coba di paparan. Dan setelah ini mungkin mohon izin ada diskusi ya untuk kita dapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu, karena keterkaitan tadi insya Allah sebagai tindak lanjut dari acara ini akan dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lingkup Direktorat Pedas RH, baik pusat maupun daerah, UPT maksud kami. Tak share ya Mas Haji ya, udah ya Mas? Gimana nih? Baik Bapak dan Ibu, Pak Dir RH yang kami hormati, berikut adalah paparan kami terkait dengan swaklola. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa paparan ini adalah mengambil dari peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021, dan kita sudah paham benar bahwa swakelola itu merupakan salah satu dari dua di dalam hal pengadaan barang dan jasa. Jadi ada swakelola dan ada melalui penyedia. Swakelola di dalam aturan Perka LKPP nomor 3 tahun 2021 didefinisikan sebagai cara untuk memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan oleh Kementerian _lembaga _perangkat daerah, atau kementerian lembaga perangkat daerah lain, atau juga bisa dilaksanakan oleh organisasi masyarakat, atau juga bisa dikerjakan oleh Pokmas, kelompok masyarakat. Bapak dan Ibu, ini adalah bagan menimbang yang telah kami sampaikan tadi terkait dengan Perka LKPP nomor 3 2021. Ini kita ada peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa di PP nomor 16 2018, juga ada nomor 12 2021 Perpres, ini pasal 16, dan ada peraturan LKPP yang terdahulu dengan adanya perubahan peraturan presiden di atas 16 dan 12, maka disempurnakan dengan Perka LKPP nomor 3 tahun 2021. Ini adalah swakelola tadi yang setelah saya sampaikan definisinya. Dan tujuan dilakukan pengadaan barang atau jasa secara swakelola ini ada 7
tujuan. Yang pertama adalah memenuhi barang atau jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha. Berarti tujuan dari swaklola tadi adalah untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini sering kita sebut sebagai penyedia barang jasa atau lebih dikenal dengan pihak ketiga. Walaupun saya juga kurang memahami kenapa pihak ketiga ini. Padahal perikatannya antara PPK dengan yang bersangkutan. Sehingga disebut sebagai pihak kedua sebenarnya. Tapi karena sudah maklum disebut sebagai pihak ketiga, ya saya sebut sebagai pihak ketiga. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah memenuhi barang atau jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha. Jadi ada yang tidak disediakan dan yang kedua ini adalah tidak diminati. Yang ketiga, tujuan swaklola adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah. Jadi tadi kan ada swaklola yang memang dikerjakan oleh oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, maupun kementerian, lembaga, perangkat daerah yang lain. Ini adalah tujuan yang ketiga. Tujuan yang keempat adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di lingkup kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah. Jadi ini memang tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi daripada kementerian maupun lembaga serta perangkat daerah. Tujuan yang keempat adalah meningkatkan partisipasi ormas dan kelompok masyarakat. Dan tadi sudah disinggung oleh Bu Dirjen maupun Pak Direktur bahwa ada arahan dari Pak Presiden maupun Bu Menteri yang ditindaklanjuti dengan arahan juga dari Bu Dirjen bahwa kegiatan salah satunya RHL ini dilakukan atau diutamakan secara swaklola. Tujuannya tadi sudah jelas untuk meningkatkan partisipasi serta diharapkan karena yang melakukan atau merencanakan adalah ormas sendiri, yang melakukan ormas sendiri atau kelompok masyarakat sendiri dan yang mengawasi juga mereka sendiri, diharapkan timbul rasa handar beni. Handar beni itu apa? Memiliki, sehingga tadinya yang kita harapkan bukan hanya output yang berhasil, tetapi juga sudah menginjak pada outcome dan impact. Tujuan yang selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas itu berkaitan dengan tujuan suatu lembaga atau kementerian atau perangkat daerah, dan efisiensi berhubungan dengan keekonomisan, kehematan. Sehingga diharapkan dengan swaklola tadi bisa mencapai tujuan organisasi dan menghemat anggaran organisasi, efektif dan efisien. Tujuan yang terakhir adalah untuk memenuhi barang dan jasa yang bersifat rahasia. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah kriteria swaklola sendiri. Ini tadi ada yang disebut dengan barang jasa yang tidak diminati oleh penyedia barang jasa atau pelaku usaha. Ada juga barang jasa yang dihasilkan oleh organisasi masyarakat dan barang atau jasa yang masih dalam pengembangan. Ini adalah kriteria barang jasa yang masuk
di dalam penyediaan secara swakelola. Dan penjelasannya juga sudah ada. Misalkan saja barang dan jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha, ini adalah beberapa hal sebagai contoh jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh barang jasa yang tidak diminati oleh para pelaku usaha. Di samping itu juga ada kriteria swakelola yang kedua, barang jasa tadi adalah merupakan hasil dari organisasi masyarakat. Nah, ini ada persyaratannya juga, ada dua. Yang pertama adalah barang jasa itu dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya. Nah, misalkan adalah festival, parade seni, dan parade budaya. Yang keduanya adalah memerlukan partisipasi masyarakat. Yang ketiga adalah barang jasa tadi di dalam pengembangan, ini juga ada 3 konteksnya. Yang pertama adalah jasa penyelenggaraan kegiatan sayembara, sampai dengan barang yang bersifat rahasia maupun dan hanya mampu dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan perangkat daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam penyelenggaraan swakelola sendiri, tadi kita secara definisi sudah paham bahwa swakelola itu ternyata ada empat subjek yang sebagai penyelenggara swakelola. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh instansi kementerian. Yang keduanya adalah dilakukan oleh kementerian atau lembaga lainnya. Yang ketiganya adalah dilakukan oleh organisasi masyarakat. Dan yang keempat adalah yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Adapun penyelenggara swakelola sesuai dengan Perka LKPP tadi, yang pertama adalah tim persiapan. Tim persiapan ini memiliki tugas untuk menyusun kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biayanya. Tim selanjutnya adalah tim pelaksana. Ini bertugas untuk melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala atas kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Dan tim penyelenggara yang ketiga adalah tim pengawas. Ini bertugas untuk mengawasi persiapan, pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola, dan penyerahan hasil pekerjaannya. Ini adalah 3 tim yang harus ada di dalam penyelenggaraan swakelola. Jadi kemarin ada suatu BPDAS yang saya datangi, kebetulan BPDAS ini memutuskan untuk melaksanakan kegiatan RHL vegetasinya sesuai swakelola tipe 1. Artinya KPA harus segera menetapkan, mendefinisikan 3 tim tadi. Tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Jangan sampai, ya beliaunya mengatakan saya sudah menetapkan tim. Ternyata setelah kami cek, tim itu adalah tim secara global. Yaitu yang megang RHL adalah kasih A. Megang kegiatan ini adalah kasih B, dan sebagainya. Bukan itu. Yang dimaksud di sini adalah tim penyelenggara swakelola tipe 1-nya. Jadi itu. Dan ini berfungsi sebagai yang diinginkan oleh Bu Dirjen, ada tanggung renteng pertanggungjawaban. Tidak hanya serta-merta KPA atau PPK yang di dalam tanda kutip apabila ada hal-hal yang salah, terus-terusan disalahkan oleh auditor misalkan. Maka perlu penjabaran, pendelegasian terkait kegiatan-kegiatan swakelola, baik tipe 1, 2, 3, dan 4. Bapak Ibu, ini adalah tipe-tipenya yang sudah saya sebutkan sebenarnya tadi melalui definisi sendiri.
Ini ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Ya, tadi yang diceritakan Bu Dirjen terjadi informasi dari BPKRI bahwa kita itu kebanyakan banji. Mungkin banji tadi adalah ketika kita telah menetapkan dalam rencana umum pengadaan barang jasa oleh KPA, sudah menetapkan tipe 4, katakanlah, tetapi ada sebagian besar atau sebagian kecil ditarik oleh KPA ke kantor. Bisa jadi semacam itu. Maka terkesan ada 2 tipe swaklola, tipe 1 atau tipe 4. Dan ini mungkin yang disebut sebagai swaklola banji, tidak laki-laki, tidak perempuan. Mungkin itu. Ini sih asumsi saya. Jadi ada kerjaan-kerjaan yang dikontrak swaklola kepada masyarakat, dalam hal ini adalah kelompok tani atau kelompok masyarakat, namun misalkan bibitnya ditarik oleh BPDAS. Bisa jadi semacam itu. Maka di sini oleh BPKRI disebut sebagai swaklola banji, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak tipe 1, juga tidak tipe 4. Yang selanjutnya adalah, ini adalah persyaratan apabila KPA menetapkan di dalam RU Rencana Umum Pengadaan Barang Jasa, RU PBJ, bukan RU RHL ya Pak, nanti Bapak dan Ibu, nanti ada RU RHL juga. Ini RU Pengadaan Barang Jasa, Rencana Umum Pengadaan Barang Jasa. KPA memiliki kewenangan untuk menetapkan segala sesuatu di dalam PBJ. Entah itu nanti akan ditetapkan sebagai swaklola, entah itu nanti ditetapkan secara kontraktual melalui pihak kedua atau ketiga. Ini adalah persyaratan khusus di dalam penyelenggaraan swaklola. Yang pertama atau tipe pertama, maka akan diselenggarakan oleh BPDAS sendiri misalkan. Maka BPDAS harus memiliki persyaratan mempunyai sumber daya yang cukup, mempunyai kemampuan teknis di dalam menyediakan barang dan jasa. Jadi sumber dayanya cukup, tidak kurang. Misalkan yang dibutuhkan 10 orang, ternyata SDM-nya hanya 3 misalkan, berarti itu kurang. Dan mempunyai kemampuan teknis. Tipe keduanya, yang dikerjakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang lain, maka perangkat daerah yang lain atau kementerian yang lain atau lembaga yang lain tadi mempunyai sumber daya yang cukup dan memiliki kemampuan teknis serta memang tupoksinya. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu melakukan swaklola tipe 2 melalui kerjasama, nota kesepahaman maupun SPKS dengan misalkan badan A, tetapi ternyata badan A tidak memiliki tupoksi untuk itu. Contoh misalkan. Contohnya misalkan Bapak Ibu akan menyelenggarakan RHL, misalkan penanaman. Karena sesuatu hal, maka diswakelolakan tipe 2 ke Kementerian Diknas misalkan. Maka kita lihat Kementerian Diknas memiliki tupoksi atau tidak terkait penanaman tadi. Tipe yang ketiga yang dilakukan oleh ormas, maka persyaratannya adalah berbadan hukum, baik berupa yayasan maupun perkumpulan yang telah disahkan secara resmi dari kementerian yang menangani hukum dan HAM. Dan syarat-syaratnya juga agak banyak ini, mungkin nanti bisa di-share saja lah ya. Tipe yang keempat, memiliki persyaratan sebagai pelaksana swaklola tipe ini adalah adanya surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Ini Poktan kita. Jadi apabila
kelompok masyarakat yang akan melaksanakan RHL, maka kelompok masyarakat itu sudah dikukuhkan oleh pejabat yang berwenang. Sebagai contoh, kalau di kita, kalau di RHL, kalau belum menjalankan Permen LHK 89, maka cukup dengan kepala desa. Artinya, kelompok tani tadi atau kelompok masyarakat tadi sudah dikukuhkan atau ditetapkan oleh kepala desa sebagai kelompok beserta rentetan kepengurusannya. Hanya itu saja yang dipersyaratkan di dalam swakelola tipe 4 khususnya bagi yang menjalankan swakelola ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah persiapan swakelola baik 1, 2, dan 3 serta 4. Ini adalah bagan terkait persiapannya tadi, karena memang tadi sudah saya terangkan bahwa swakelola penyelenggaranya dan ada tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksana. Maka inilah bagan-bagan siapa sih yang menetapkan, siapakah sih yang memiliki kewenangan untuk menyusun tim-tim tadi. Sebagai contoh saja, untuk kegiatan penetapan penyelenggaraan tim persiapan dan tim pengawas untuk tipe 1 maupun tim pelaksana, untuk tipe 1 ternyata oleh PPK penyusunnya. Tipe 1 oleh BPDAS lah katakanlah, maka 3 tim tadi yang menyusun adalah PPK. Dan yang menetapkan adalah KPA atau juga boleh PA. Untuk tipe kedua, ini dibagi tim persiapan dan tim pengawas. Yang nyusun itu adalah PPK. Yang menetapkan adalah PA atau KPA. Namun tim pelaksana adalah yang menyusun dari kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain yang ditetapkan oleh KPA sebagai pelaksana swakelola. Demikian juga penetapannya. Jadi ada beberapa hal yang membedakan siapa yang menyusun, siapa yang menetapkan terkait tim-tim penyelenggara swakelola tadi. Saya langsung ke tipe 4-nya, karena tipe 3 itu jarang kita lakukan. Tipe 4-nya ternyata sama juga. Tapi yang menetapkan 3 tim tadi bukan lagi PPK, bukan lagi PA atau KPA, tetapi adalah pimpinan kelompok masyarakat. Bisa kita sebut ketua Poktan lah mungkin ya, ketua kelompok tani. Inilah beda-bedanya. Jadi jangan keliru-keliru lagi. Nanti tiba-tiba yang Poktan keempat misalkan, swakelola tipe 4, tim penyelenggaranya yang terdiri dari 3 tadi ditetapkan oleh KPA. Itu salah. Nah, ini harus benar-benar dicermati dan dipahami. Yang lainnya kayaknya tidak terlalu bukan tidak terlalu penting ya, penting tapi nanti kita share aja lah bahannya. Bapak Ibu, ini adalah tadi ibaratnya rangkuman dari yang tabel yang sebelumnya. Ini adalah penetapan penyelenggara swakelola, tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas. Jadi kalau tipe 1 semuanya ditetapkan oleh KPA atau PA. Tipe 2 yang ditetapkan oleh KPA atau PA adalah tim persiapan dan tim pengawas. Tim pelaksana oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah. Tipe ketiganya yang oleh Ormas, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh KPA, tim pelaksana oleh Ormasnya. Dan tipe keempat seluruhnya oleh kelompok atau pimpinan kelompok masyarakat.
Ini di sedikit. Ini adalah beberapa hal yang bersifat review rencana anggarannya. Ini mekanismenya semacam ini, nanti bisa diinikan saja. Hal-hal yang tidak kalah penting adalah kontrak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dulu sebelum Perka LKPP ini, kita mengenal namanya SPKS ya, Surat Perjanjian Kerjasama. Dengan adanya Perpres 16 dan 18, maka dokumen-dokumen pengadaan tadi, khusus yang sekolah tidak lagi disebut sebagai SPKS, tetapi disebut sebagai kontrak. Namanya kontrak swakelola. Perbedaannya tadi. Ini juga sama kontraknya. Tahapan yang selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan swakelola, baik oleh tipe 1, 2, 3, serta 4. Untuk pelaksananya sendiri, baik tipe 1 sampai dengan 4, pelaksanaannya dilakukan oleh tim pelaksana. Dasarnya ada 2, yaitu rencana kegiatan, kalau kita sebut sebagai rantek, kalau di vegetasi ya, RAL vegetasi, maupun dokumen kontrak swakelolanya. Nah, yang menarik di sini adalah mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut dari Itjen. Kemarin kita sempat rapat jam berapa ya Pak Dir ya? Yang membahas kontrak Pak. Kemarin dengan para inspektur, rencananya akan ada pembekalan kalau nggak salah ya untuk kontrak ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana lah. Malah webinarnya besok katanya. Jadi mohon tadi Bapak dan Ibu terkait tentang kontrak, baik yang penyedia barang jasa maupun melalui kontrak, besok ada webinarnya. Jadi saya nggak akan terlalu panjang terkait dengan kontrak swakelola ini. Di dalam melaksanakan swakelola ini, tim pelaksana tadi harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rantek yang telah ditetapkan. Dan saya berharap juga rantek ini sebagai dokumen yang tidak dipisahkan dari kontrak swakelola. Bisa jadi sebagai lampiran, tapi kalau batang tubuh nanti akan menyusahkan Bapak dan Ibu ketika ada revisi kontrak. Jadi cukup dilampirkan, namun lampiran ini adalah lampiran yang tidak bisa dipisahkan dari perjanjian kontraknya. Yang kedua adalah pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarpras, bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan. Ini kembali kepada tahun 70-an atau 80-an yang disebut dengan RDKK. Rencana Detail Kegiatan Kelompok, yang sebagai penjabaran RUKK, Rencana Usulan Kegiatan Kelompok. Ini kembali pada tahun 70 atau 80-an ketika BPDAS melaksanakan kegiatan-kegiatan penghijauan. Ini dulu kita akan mengenal sebagai RUKK dan RDKK. Ini akan mengulang kembali. Yang ketiga adalah penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana, material maupun bahan sesuai dengan jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini ada di RDKK, Bapak dan Ibu. Yang keempat adalah menyusun laporan, dia terima maupun penggunaan tenaga kerja, sarpras maupun bahan. Yang keempat, menyusun laporan penerimaan penggunaan tenaga kerja, sarpras, ini mengulang ya. Yang kelima adalah menyusun laporan swakelola dan dokumentasi sesuai kontrak. Untuk kegiatan-kegiatan RHL beserta derivatifnya, kebijakan pimpinan adalah geotagging. Geotagging ini menjadi kebijakan terkait struktur pengendalian internal RHL kita yang dicap oleh BPKRI sangat-sangat lemah. Ketika kemarin ada draft temuan oleh BPKRI, termasuk menurut saya termasuk bagus lah memberi informasi kepada kami
bahwa ternyata struktur SPII untuk kita masih sangat-sangat lemah. Dan sesuai dengan kebijakan Bu Dirjen dan pimpinan, maka tadi kegiatan geotagging menjadi salah satu kewajiban swakelola sehingga seharusnya muncul di dalam kontrak swakelola. Yang selanjutnya adalah PPK untuk melakukan pembayaran swakelola, pembayaran upah tenaga kerja, tenaga ahli, jasa lainnya maupun bahan dan materialnya tentunya didasarkan pada berita acara pemeriksaan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan di dalam RUK maupun RDKK. Bapak Ibu yang kami hormati, langkah selanjutnya adalah di pengawasan dan serah terima pekerjaan, baik oleh tipe 1, 2, 3, dan 4. Sebagaimana tadi telah kami sampaikan, tim pengawas melakukan verifikasi terkait baik administrasi maupun dokumen serta pelaporannya sudah pas atau belum, sudah sesuai dengan kontrak atau belum. Pengawasan teknis, pelaksanaan dan hasil swakelola juga merupakan kewajiban dari tim pengawas. Dan tim pengawas memastikan bahwa kegiatan tadi, administrasi maupun teknis, baik administrasi keuangan maupun pelaksanaan di lapangan, dijamin tertib. Jadi ini adalah tim pengawas tugasnya seperti tadi. Harus bisa menjamin bahwa kegiatan swakelola itu berjalan dengan tertib. Sesuai dengan Permen LHK 23 tentang RHL, maka kita pun secara teknis membentuk tim untuk melakukan pengawasan garis miring penilaian. Dan ini selaras juga, selaras dengan Perpres 16/18 maupun dengan Perka LKPP nomor 3 2021. Jadi tidak ada yang bertentangan terkait dengan Permen LHK 23 mengenai bab pengawasan dan penilaian kegiatan RHL yang membentuk tim sesuai dengan jenis penyedia barang jasanya, baik yang dilakukan oleh swakelola maupun yang dilakukan secara penyedia barang jasa. Ini tadi kita mengulang lagi, brainstorming saja ini untuk pengawasan dan serah terima swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 ini dilaksanakan oleh tim pengawas, tugasnya sudah disampaikan, dan serah terima adalah dari tim pelaksana ke PPK, untuk tipe 1, tipe 2-nya juga tim pelaksana ke PPK, tipe 3-nya adalah pimpinan pelaksana swakelola ke PPK, tipe 4-nya dari Ketua Poktan ke PPK. Dari PPK nantinya ke KPA. Ini adalah sanksi-sanksi yang disebutkan di dalam penyelenggaraan swakelola dan mudah-mudahan juga disebutkan di dalam kontraknya nanti. Karena kontrak kalau tidak ada hak dan kewajiban dan tidak ada sanksi, maka tentunya menjadi hal yang absurd di dalam kontrak. Padahal kontrak harus bersifat jelas. Sehingga PPK setelah mendapat delegasi dari KPA, Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bahwa PPK itu tidak memiliki kewenangan menandatangani kontrak sebelum ada delegasi dari KPA. Jadi ingat-ingat lagi ya Bapak dan Ibu, sesuai dengan Perpres 16 dan 18, sebenarnya kewenangan menandatangani kontrak adalah KPA. Kewenangannya, tapi bisa didelegasikan kepada PPK. Nah, PPK inilah setelah mendapatkan delegasi kewenangan pendataan kontrak baru bisa menandatangani kontrak tadi.
Mungkin itu Pak Dir dan Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan arahan pimpinan tadi, sebenarnya kita ini brainstorming, tidak ada yang pandai di sini, kita diskusi, dan tujuannya juga untuk menghasilkan langkah-langkah berikutnya, karena arahan pimpinan tadi kita akan melaksanakan pengembangan kapasitas, dan alhamdulillah kawan-kawan di Direktorat RH telah mendefinisikan sebanyak 10 item yang memang harus ditingkatkan kapasitasnya. Siapa tahu dari 10 item ini akan ada tambahan menjadi 11, 12, 13, dan seterusnya. Namun memang terkendala ya, terkendala dengan anggaran. Mungkin itu aja, kami kembalikan ke Pak Dir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Junet.